Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ainin dengan NIM 2521262. Saya dari kelas IAT 2C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Metodologi Tafsir Al-Quran. Baik, langsung saja menuju kepada pembahasan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi metodologi tafsir, kemudian dilanjut dengan sumber-sumber penafsiran Al-Quran, metode penafsiran Al-Quran, dan terakhir corak atau pendekatan tafsir Al-Quran. Untuk definisi metodologi tafsir, secara istilah, metodologi tafsir Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang kerangka berpikir, aturan, kaidah dan prosedur sistematis yang wajib digunakan oleh seorang mufasir dalam menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Kemudian ada sumber-sumber penafsiran Al-Quran. Di sini sumber-sumber penafsiran Al-Quran ada 3, yaitu tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'i, dan tafsir bil isyari. Untuk pengertiannya, tafsir bil ma'thur yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, ayat Al-Quran dengan hadis, ayat Al-Quran dengan perkataan sahabat, dan ayat Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Kemudian ada tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran dengan ijtihad dan rasionalitas, dan didukung dengan pengetahuan bahasa Arab dan konteksnya. Selain daripada penafsiran bil ma'thur, dia termasuk kepada tafsir bil ra'i. Dan tafsir bil ra'i ini terbagi antara yang diterima dan ditolak. Kemudian ada tafsir bil isyari, yaitu penafsiran Al-Quran dengan mengungkap makna batin atau pesan tersirat dari makna zohir yang dapat dipahami oleh orang berilmu dan bertakwa dengan pencerahan ilahi. Untuk tafsir bil isyari juga terbagi antara yang diterima dan ditolak. Penjelasan lebih lanjut tentang tafsir bil ma'thur. Terdapat 4 otoritas dalam penafsiran bil ma'thur, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri dipandang sebagai penafsiran terbaik terhadap Al-Quran. Jadi di sini ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lagi. Kemudian ada tafsir ayat Al-Quran dengan hadis. Hadis Nabi di sini berfungsi sebagai penjelas ayat Al-Quran. Kemudian tafsir ayat Al-Quran dengan perkataan sahabat. Penjelasan sahabat dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Quran. Jadi dia termasuk ke dalam tafsir bil ma'thur. Kemudian tafsir ayat Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Perkataan tabi'in yang dipandang sebagai orang yang bertemu langsung dengan sahabat. Jadi dari perkataan penjelasan Al-Quran dengan perkataan tabi'in ini termasuk ke dalam tafsir bil ma'thur juga. Kemudian penjelasan untuk tafsir bil ra'i lebih lanjut. Otoritas tafsir bil ra'i terdapat pada ijtihad sang mufasir sesuai dengan keilmuan yang melatar belakangi sang mufasir. Tafsir bil ra'i terbagi menjadi 2 hukum, yaitu tafsir bil ra'i yang diterima dan tafsir bil ra'i yang ditolak. Syarat-syarat untuk tafsir bil ra'i agar diterima yaitu tidak memaksakan diri untuk mengetahui makna, tidak menafsirkan ayat yang maknanya hanya Allah yang tahu atau ayat mutasyabihat. Kemudian tidak menafsirkan dengan hawa nafsu, tidak menafsirkan untuk mendukung suatu mazhab, dan tidak menafikan inilah maksud ayat. Jadi dia tidak menetapkan bahwa penafsirannya lah satu-satunya yang benar. Kemudian bil ra'i yang ditolak, yaitu apabila syarat-syarat bil ra'i yang diterima tidak terpenuhi, maka dia termasuk ke dalam bil ra'i yang ditolak. Selanjutnya, penjelasan tentang tafsir bil isyari. Tafsir bil isyari terbagi menjadi 2, yaitu tafsir bil isyari khafi dan tafsir bil isyari jali. Tafsir bil isyari khafi yaitu tafsir yang bisa diketahui oleh orang yang bertakwa, soleh, dan orang yang berilmu ketika membaca Al-Quran. Kemudian, tafsir bil isyari jali yaitu tafsir yang terkandung dalam ayat kauniyah atau ayat alam semesta dalam Al-Quran yang mengisyaratkan dengan jelas berbagai pengetahuan yang baru. Tafsir bil isyari juga terbagi menjadi 2, yaitu tafsir bil isyari yang diterima dan tafsir bil isyari yang tidak diterima atau ditolak. Untuk syarat-syarat tafsir bil isyari agar diterima yaitu tidak bertentangan dengan makna zohir ayat, maknanya sendiri sahih, pada lafaz yang ditafsirkan terdapat indikasi bagi makna isyari tersebut,
antara makna isyari dan makna ayat terdapat hubungan yang erat dan tidak menafikan inilah maksud ayat. Nah, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tafsir bil isyari tersebut tidak dapat diterima atau ditolak. Baik, selanjutnya penjelasan tentang metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran terbagi menjadi 4, yaitu metode tafsir tahlili, metode tafsir ijmali, metode tafsir muqarron, dan terakhir metode tafsir maudu'i. Penjelasan pertama tentang metode tafsir tahlili. Secara umum, tafsir tahlili merupakan penafsiran Al-Quran dengan penyampaian secara lengkap, analisis yang panjang, dan menjelaskan persoalan dari berbagai aspek. Karakteristik metode tafsir tahlili. 1. Pembahasannya memuat makna lafaz, ijaz, balaghah, munasabah, asbabun nuzul, terkadang qiraat, kisah Israiliyat, dan sebagainya. Kemudian memberikan kesimpulan makna dari berbagai aspek. Jadi dalamnya ada aspek fikih, syariat, akhlak, tasawuf, keilmiahan, akidah atau tauhid, perintah, larangan, janji, ancaman, dan lain-lain. Nah, terkadang juga mirip dengan ensiklopedia karena luasnya pembahasan dalam tafsir tahlili. Dan dari segi teknik penulisannya, metode tafsir tahlili ditulis lengkap 30 juz dimulai dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas. Jadi dia memakai urutan mushafi. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan tafsir tahlili. Keunggulannya yaitu kaya akan ide dan informasi. Dapat menggunakan berbagai perangkat penafsiran seperti ma'sur dan ru'yat, menjadi media pendokumentasian, sejarah, syair, dan kisah-kisah Israiliyat. Kemudian kelemahannya, pembahasannya parsial. Satu tema bisa terdapat di beberapa ayat, penafsiran bersifat subjektif, tidak fokus dalam satu pembahasan secara tuntas. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan metode tafsir tahlili. Jadi langkah-langkahnya itu penjelasan makna dalam Al-Quran, kemudian menjelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, kemudian menjelaskan munasabah antar ayat dan surat sebelumnya, kemudian menjelaskan i'rab ayat dan macam-macam qiraat ayat, kemudian menjelaskan kandungan balaghahnya dan keindahan susunan kalimatnya, kemudian penjelasan hukum fikih yang diambil dari ayat, dan terakhir penjelasan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya. Pada zaman kontemporer sekarang ini, nampak jelas ada perhatian serius pada metode ini, yakni ada tambahan langkah-langkah baru dari sebelumnya atau ada pembagian bab yang jelas secara berurutan, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Perkembangan ini banyak terjadi pada dunia akademisi, terkhusus pada akademi jurusan tafsir. Selanjutnya, metode tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali merupakan metode penafsiran Al-Quran secara umum, ringkas, dan sederhana. Metode ini merupakan kebalikan dari metode tafsir tahlili. Karakteristiknya, di karakteristik metode tafsir ijmali yaitu singkat sehingga mirip dengan terjemahan, ringkas, tidak menjelaskan secara bertele-tele, menjelaskan intisari dan maksud ayat satu persatu, segi penyajiannya sesuai dengan urutan mushaf 30 juz atau urutan mushafi. Kemudian ciri-ciri metode tafsir ijmali, yaitu urutannya sesuai dengan urutan mushaf. Mufasir langsung menafsirkan ayat Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Setiap surat dibagi menjadi kelompok-kelompok ayat, lalu ditafsirkan secara ringkas dan global. Sebagian lafal dari ayat menjadi pengait antara naskah ayat dengan tafsirnya. Lafal dan bahasanya tidak jauh dari naskah Al-Quran. Mufasir tidak banyak mengemukakan pendapat dan idenya. Mufasir tidak banyak memberikan penafsiran secara rinci, tetapi menafsirkan secara ringkas dan umum. Meskipun pada beberapa ayat tertentu memberikan penafsiran yang agak luas, namun tidak pada seluruh wilayah. Kemudian langkah-langkah penyusunan metode tafsir ijmali. 1. Membahas ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang tertuang dalam mushaf. Kemudian mengemukakan arti global yang dimaksud oleh ayat tersebut. Makna yang diutarakan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat, atau ayat diletakkan di antara dua tanda kurung, sementara tafsirnya diletakkan di luar tanda kurung tersebut, atau menurut pola yang diakui oleh jumhur ulama dan mudah dipahami semua orang. Contohnya ada pada tafsir Jalalain. Kemudian bahasa yang digunakan diupayakan lafaznya mirip
bahkan sama dengan lafaz yang digunakan Al-Quran dalam bentuk sinonim. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan tafsir ijmali. Keunggulannya memiliki karakter yang simplitis dan mudah dimengerti. Tidak mengandung elemen penafsiran Israiliyat, lebih mendekati bahasa Al-Quran. Kelemahannya menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, tidak membuka ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Selanjutnya, metode tafsir muqaron. Metode tafsir muqaron adalah metode penafsiran yang menyajikan perbandingan satu tafsir dengan tafsir lainnya dalam ayat, surah, kumpulan ayat-ayat tertentu, atau tema-tema tertentu, ataupun ayat dengan hadis. Karakteristik metode tafsir muqaron yaitu memuat sebuah perbandingan ayat, surah, tema, dan kumpulan ayat tertentu, bisa menggunakan perangkat penafsiran ma'thur dan ro'i tergantung objek yang dikaji, dan terakhir dapat menyajikan tema-tema tertentu. Kelebihan dan kekurangan tafsir muqaron. Kelebihannya dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan sebuah penafsiran secara langsung. Tapi kekurangannya, tafsir muqaron ini tidak praktis karena ia membutuhkan proses penelitian yang panjang dan juga penguasaan atas ilmu yang mendalam. Selanjutnya, metode tafsir maudu'i. Metode tafsir maudu'i atau tafsir tematik merupakan penafsiran Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda-beda dari surat-surat Al-Quran yang berhubungan dengan satu tema tertentu, kemudian menafsirkannya sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran dan tujuan-tujuan Al-Quran. Singkatnya, metode tafsir maudu'i adalah metode tafsir tematik. Dia membahas dari tema per tema. Kemudian karakteristiknya, metode tafsir maudu'i ini hanya membahas tema, judul, atau topik pembahasan tertentu. Tidak tertib menurut mushaf. Uraian bisa dengan perangkat bil ma'thur dan bil ra'i. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan tafsir maudu'i. Keunggulannya membahas masalah secara tuntas, mendalam, dan tajam, memuat berbagai informasi terkait tema yang dibahas. Kemudian kelemahannya tidak praktis. Mengapa tidak praktis? Sama seperti metode tafsir muqaron, itu tafsir maudu'i juga membutuhkan proses penelitian yang panjang, penguasaan lintas ilmu yang mendalam, dan tidak disusun berdasarkan urutan mushafi. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan metode tafsir maudu'i. Pertama, menetapkan masalah, memilih topik atau masalah Al-Quran yang akan dikaji. Kedua, menghimpun ayat yang berkaitan dengan topik tersebut. Ketiga, menyusun atau mengurutkan ayat sesuai kronologi masa turunnya, lengkap dengan asbabun nuzulnya jika ada. Kemudian, memahami korelasi atau munasabah antar ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. Kelima, menyusun kerangka atau membuat sistematika pembahasan yang utuh dan sempurna. Keenam, melengkapi dengan hadis jika diperlukan agar lebih jelas. Dan terakhir, mempelajari secara tematik, menganalisis ayat secara menyeluruh dengan mengompromikan pengertian yang umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, serta mensinkronkan ayat yang tampak kontradiktif, termasuk nasikh dan mansukh. Baik, terakhir pembahasan tentang corak-corak penafsiran Al-Quran. Corak-corak penafsiran Al-Quran, di sini saya akan membahas 6 corak-corak penafsiran Al-Quran. Yang pertama itu corak tafsir adabi, corak tafsir lugawi, corak tafsir kalami, corak tafsir fikhi, corak tafsir adabul ijtimai, dan terakhir corak tafsir ilmi. Pengertiannya, corak tafsir adabi merupakan corak penafsiran Al-Quran yang berfokus pada keindahan bahasa, rahasia sastra atau balaghah, dan kemujizatan redaksi Al-Quran. Selanjutnya, corak tafsir lugawi, yaitu corak penafsiran Al-Quran secara lugawiyah atau sebuah pendekatan aspek kebahasaan yang cakupannya termasuk uslub serta kaidah dalam bahasa Arab. Selanjutnya, corak tafsir kalami, yaitu corak penafsiran Al-Quran yang berkaitan dengan persoalan-persoalan teologis dan biasanya dipengaruhi oleh pandangan akidah atau mazhab tertentu yang dianut sang mufasir. Kemudian, corak tafsir fikhi yaitu corak penafsiran Al-Quran yang secara khusus mengarahkan penafsiran pada penggalian hukum-hukum Islam dari ayat-ayat muhkam dengan metode istinbat. Kemudian, corak tafsir adabul ijtimai, corak penafsiran Al-Quran yang menitik beratkan penjelasan pada keindahan sastra bahasa,
atau adabi, dan pemecahan masalah sosial kemasyarakatan atau ijtimai. Dan terakhir, corak tafsir ilmi, yaitu corak penafsiran Al-Quran dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tentang alam semesta atau ayat kauniyah dengan menggunakan bantuan sains modern guna mengungkap mukjizat ilmiahnya. Selanjutnya, latar belakang corak tafsir. Jadi, corak tafsir dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan mufasir, situasi sosial politik dan konteks zaman, afiliasi mazhab, akidah dan ideologi, kontak budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta kondisi spiritual dan pemikiran masyarakat. Baik, terakhir penutup. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.